Selamat datang di channel Masyarakat Anime. Warganya para selir sedunia dan masih bersama saya di sini, Pak RT. Oke, lanjut. Pada kesempatan kali ini, Pak RT akan menceritakan sebuah manga spin-off dan suara terbaru yang berjudul Clayman Revenge. Dari cerita ini diambil setelah klaim dikalahkan oleh Sulaiman yang tak lain dan tak bukan adalah Raja Iblis Ramon. Akan tetapi bukan Raja Muda ya. Ada juga yang berpikir bahwa manga ini merupakan sebuah simulasi yang dibuat oleh Sensei. Jika kalian mengikuti seperti novel Tensei, surafonnya di sana diceritakan bahwa informasi yang terluka karena jahilnya. Nah, karena ini adalah hal dasar dari kesadaran atau eksistensi karakter ini, bisa saja diikutin dan klien akan tergabung, bahkan bisa saja disclaimer malah yang mengambil alih dari petir. Untuk itulah, sialnya membuat simulasi untuk membuat Clayman mencari baik supaya nanti ketika tersebut tidak ada pemberontakan. Oke, langsung saja. Tanpa lagi, mari kita mulai dari awal halaman. Di sini kita perlihatkan Raja Iblis yang akan dilahap, dirumuh dengan yang sudah berada di ujung tanduk itu pun berteriak, "Gus, jangan, aku tak ingin mati, karena tak mungkin aku kalah dari slime dan ini. Tidak ada yang boleh mati di tempat seperti ini. Tolong selamatkan aku ke Jerin." Sama, namun pada akhirnya Klami pun dilahap sepenuhnya Raja Iblis Trimurun. Sesaat kemudian kita diperlihatkan kelainan yang berada di tempat tidurnya yang telah membuka matanya. Kelainan yang membingungkan itu pun merasa kejadian yang dialami sebelumnya itu adalah sebuah mimpi. Klami tertawa dan berkata, "Sudah jelas pasti itu mimpi itu. Aku tak menyangka diriku melihat mimpi bodoh seperti itu. Konyol sekali." Setelah itu Kelamin kemudian menemui Laplace yang telah datang. Laplace dan melihat kelainan masih ngantuk itu pun berkata, "Tidak biasanya kau tidur sampai jam segitu." Kemudian dijelaskan jika ia baru saja mimpi buruk dan telah melihat mimpi yang sangat panjang. Laplace yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Wah, kusangka Raja Iblis sepertimu bisa bermimpi buruk atau lucu. Sekali aku adalah salah satu dari 10 Raja Iblis Agung. Aku tak mungkin kalah dari slime rendah hati itu." Oke, sedikit mengingat mimpinya yang telah dikalahkan oleh slime rendah hati, kemudian bertanya kepada Laplace tentang maksud kedatangannya ke situ. Setelah Presiden menanyakan tentang apa yang terjadi padaku nih, klaim sepertinya lupa siapa itu berkata. Klaim berkata, "Dia adalah Margin yang sebelumnya kau berlokasi Clayman. Kau pernah bilang pada koin ikan, jika Kunik bisa mengalahkan Raja Iblis Leon, dia bisa menjadi Raja Iblis yang baru." Klaim yang bernama itu pun teringat kembali. Oh, si otak burung yang tak tahu dirinya itu ya. Kabarnya dia langsung bersemangat dan menyusup ke tempat Leon. Laplace bertanya, apa dia tak tahu kalau Leon itu kuat dan telah mengalahkan Kazarim? Sama Clayman dengan santai menjawab, "Ya, dia pasti tak akan menang. Malahan aku merasa dia bisa langsung dikalahkan oleh Bowman. Sedikit kasihan dengan nasib kau ini." Tapi kelainan dengan santai berkata, "Ya, tetap apa, suatu hari nanti aku pasti akan menghabisi Raja Iblis Selian itu. Dendam Kazarin sama pasti akan gua balaskan." Lem kemudian mengingat masa lalunya. Ketika bersama Kazarin, sama Kazarim itu berkata, "Kau itu mirip dengan Kul. Kau boleh saja meniruku, tapi jangan sampai meniru sisi biru atau sisi burukku. Biru dan buruk itu beda sedikit. Meski kau juga diciptakan dari kumpulan monyet, tapi tak seperti Tiar dan Furman. Kau sama sekali tak cocok untuk bertarung. Tapi jika untuk menyusun rencana dan menggerakkan pasukan, mungkin tak ada yang bisa melakukan selain dirimu. Karena itulah kaulah yang akan menjadi Raja Iblis pengganti." Namun tiba-tiba Laplace mengetuk kepala klien yang sedang mengiguan lepas berkata, "Kalau sudah ngomongin Leon, kalau langsung tanpa darah tak kelabir, kamu harus ingat kata-kata dan Woodman, Tiar dan pernah berkata, kau itu lemah, jadi jangan sampai bertindak gegabah. Kamu harus lebih mengandalkan kami." Laplace berkata, "Jangan terlalu buru-buru, Kalamin. Mari jalani perlahan-lahan saja dan percayalah kepada kami temanmu ini." Di Klaten, Kalamin pun tersenyum dan menjawab, "Kau benar, Plas. Bahkan dalam mimpiku aku merasa kau sudah berkali-kali mengatakan hal penting seperti itu." Plis pun jadi penasaran dengan mimpi buruk yang dialami Klaim tersebut. Namun sayangnya, Kalamin tak terlalu mengingat mimpinya yang pasti aku bermimpi jika aku akan mati. Beberapa dekade lagi Lapis yang mendengar itu pun sangat terkejut. "Apa yang kau maksud? Mati?" Kalamin dengan malu-malu menjawab,
Entah bagaimana aku merasa seperti dibunuh oleh monster berbentuk slime. Yang mendengar itu pun tertawa kegirangan. Hahaha, seorang raja iblis dibunuh oleh slime itu benar-benar mimpi buruk. Kalian pun menjadi malu segera setelah itu. Kalian pun mulai merancang rencananya secara perlahan. Seperti kata Lase, dengan perlahan, kalian akan menguasai dunia. Tak ada yang perlu ditakuti lagi. Kalian dengan tenang merancang beberapa strategi sambil minum anggurnya. Dan setelah beberapa dekade berlalu, kalian saat ini sedang menemui seseorang yang tak asing bagi kita semua ya. Orang itu adalah siapa? Yuki Kazura Zaka.